Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kekacauan urutan dalam pertumbuhan. Langsung saja kita baca ayatnya saudara ya. Yohanes 16 ayat 12. Ini Yesus katakan kepada muridnya sebelum dia naik ke sorga. Yohanes 16 ayat 12. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama ya membaca ayat firman Allah ini. Yohanes 16 ayat 12, 1, 2, dan 3. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saya ulang, ini adalah perkataan Yesus secara langsung disampaikan kepada para murid-muridnya. Dan Yesus menyampaikan perkataan ini adalah saat-saat di mana Yesus tidak lama lagi akan naik ke sorga. Artinya kebersamaannya Yesus bersama dengan muridnya nggak lama lagi. Karena dia akan naik ke sorga. Dan yang menarik saudara ya, dalam ayat ini Yesus sampaikan kepada murid-muridnya begini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, masih banyak. Tapi ternyata dalam ayat ini Yesus gak memaksa disampaikan langsung hari itu juga. Jadi maksud saya gini, sebelum dia naik ke sorga, Yesus gak paksakan. Udah deh, hari ini semuanya aku katakan kepadamu. Hari ini semuanya yang perlu disampaikan, perlu diajarkan, aku sampaikan, ajarkan semua kepadamu. Dari ayat ini tersirat, Yesus tidak memaksakan disampaikan semua. Kenapa Yesus gak sampaikan? Tetapi sekarang kata Yesus, kamu belum dapat menanggungnya. Kalau toh aku sampaikan, paksa aku ajarkan, kamu belum bisa nangkap. Kamu belum bisa ngerti. Maksudnya apa? Percuma. Nanti saya tunjukkan arti dari ayat ini. Bahwa Yesus memberikan pengajarannya. Yesus memberikan perkataan-perkataan firman disampaikan. Itu disesuaikan dengan porsi. Disesuaikan dengan kesanggupan level menangkap setiap muridnya yang mendengar. Gak main paksa. Ada urutan-urutannya. Ada level-level tahapannya. Gak main paksa. Lu pokoknya denger. Enggak saudara ya. Makanya menurut saya pengajaran firman Allah pagi ini yang saya berikan judul kekacauan saudara dalam urutan pertumbuhan rohani ini. Menurut saya perlu didengar orang Kristen. Perlu setiap kita sampai ngerti, sampai memahami firman Allah ini. Pengajaran ini. Menurut saya penting. Untuk kita orang Kristen memahami tentang bahwa rohani kita itu bisa hancur loh. Kerohanian kita itu bisa gagal bertumbuh. Kenapa? Kacau urut-urutan yang kita pahami, yang kita dengar, yang kita terima pengajaran itu. Makanya ini perlu dipahami baik-baik. Kenapa sih saya harus berbicara mengajar saudara tentang kekacauan urutan dalam pertumbuhan rohani setiap kita. Karena kalau saya mengamati, sebutlah ini background latar belakang dari firman Allah yang saya ajarkan sama saudara. Kalau saya mengamati sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kalau saya melihat apa yang saya lihat dari kehidupan jemaat, ada banyak orang saya lihat, banyak sekali orang Kristen. Dia mengalami kegagalan bertumbuh secara rohani. Akhirnya apa? Frustasi. Saya yakin sebetulnya setiap orang Kristen tuh rindu rohaninya bertumbuh. Ternyata kerinduan saja untuk orang Kristen bertumbuh rohaninya, itu gak jaminan rohaninya bertumbuh loh. Coba Anda lihat gambar ini, saya coba terangkan. Gak cukup kerinduan, karena ternyata kerinduan seseorang untuk bertumbuh dalam kehidupan iman kerohaniannya ternyata tidak menjamin. Jaminan mutu pasti rohaninya pasti bertumbuh. Dan itu terjadi di mana-mana. Makanya saya buka dengan kata banyak orang frustasi. Kenapa saya gagal bertumbuh? Saya rindu loh Pak bertumbuh rohani saya. Tapi ternyata kerinduannya gak terjadi, gak terwujud. Dia mendapati gagal bertumbuh rohani. Apa anda kecewa? Apa anda frustasi? Yang lain mengalami pertumbuhan rohani kok saya tidak. Makanya kecewa, frustasi, putus asa. Itu yang saya lihat. Itu yang saya amati. Makanya perlu saya sampaikan pengajaran ini kepada setiap kita. Supaya kita paham. Tidak mengalami kekacauan dalam urutan pertumbuhan rohani. Ini bisa bikin kacau. Ketika saya merenungkan firman Allah ini yang saya mau bagi sama saudara. Tuhan ingatkan saya begini. Bahwa ternyata
Setiap kita orang Kristen harus mewaspadai. Lihat gambar ini. Ternyata kita harus mewaspadai bahwa iblis, dia itu adalah oknum sang pengacau urutan pertumbuhan rohani. Maksud saya begini, iblis itu nggak selalu pakai yang namanya ajaran sesat misalnya untuk hancurkan iman kita. Nggak selalu. Memang tetap saya harus katakan bahwa ajaran sesat itu perlu diwaspadai. Kenapa? Harus diwaspadai. Warning buat kita. Ajaran sesat harus diakui bisa menghancurkan pertumbuhan rohani kita. Bisa bikin mati pertumbuhan iman rohani kita. Ajaran sesat itu bahaya juga. Setan memang bisa pakai namanya ajaran sesat untuk bikin hancur keimanan kerohanian orang Kristen. Tapi saya mau katakan tidak selalu setan pakai ajaran sesat. Justru ada sesuatu yang harus diwaspadai dari oknum yang namanya setan ini. Untuk hancurkan iman Kristen seseorang, untuk menggagalkan pertumbuhan iman rohani seseorang, iblis seringkali justru pakai ini, bukan pakai ajaran sesat, justru seringkali pakai ini. Urut-urutan pertumbuhan rohani kita dibikin kacau. Kita itu orang Kristen tuh kan maunya kan, saya pernah ajarkan khusus tentang mentalitas instan. Anda pernah dengar itu kan pengajaran. Kalau Anda memang mengikuti dengan tekun setiap hari teaching pengajaran yang saya ajarkan sama saudara, Anda pasti menerima tentang mentalitas instan itu. Kita itu dalam keimanan rohani kita maunya langsung loncat tingkatannya. Kalau perlu bukan level 1, level 2, level 3. Dari 1 kita pengennya langsung loncat levelnya 6 tingkatannya. Kan begitu kan kita. Maunya instan, maunya cepat. Bukan melangkah tahapan demi tahapan. Bukan melangkah, gak sabaran kita. Maunya langsung loncat kayak gitu loncat. Dari tingkat 1 langsung tingkat 6. Begitu kan kita. Bukan setahap melangkah demi langkah. Tapi maunya langsung loncat. Dan justru ini penting saya sampaikan sama saudara. Justru setan pakai ini caranya. Ya, supaya urut-urutan kacau. Harusnya yang benar. Kalau ingin rohani kita bertumbuh, saya ulang ya Bapak Ibu Saudara dengan sabar. Kalau ingin Anda dan saya, kita semua yang mendengar firman Allah ini, Anda rindu rohanimu bertumbuh, ikuti tahapan demi tahapan. Sabar, melangkahlah pertumbuhan rohani kita dari tingkat demi tingkat. Tahapan demi tahapan. Tingkat 1 dulu. Kemudian baru naik tingkat 2, tingkat 3, 4, 5, 6. Begitu sabar langkah urutannya. Jangan maunya loncat dari tingkat 1 langsung tingkat 3. Atau dari tingkat 1 langsung mau tingkat 6 atau tingkat 8 langsung. Bahaya loh. Begitu jatuh bisa patah tangannya. Kalau ngomong jasmani nih ya. Bisa patah tulang punggungnya, bisa patah tulang lehernya, bisa binasa kita, bisa ancur-ancuran kita, main loncat rohani kita. Bisa mati rohani kita, bisa binasa kita. Kenapa? Gak sabar. Sabarlah melangkah caranya. Langkah tahap demi tahap, bukan main loncat. Anda coba lihat gambar ini. Seandainya ya, orang meloncat dari tahapan 1, langsung loncat tingkat 3, langsung loncat tingkat 8 di gambar itu misalnya. Lalu turun tingkat 2. Anda lihat gambar itu ya. Dari 1 loncat tingkat 6. Itu ada juga berurutan tahapannya. Turun lagi 3. Lalu naik lagi 5. Lalu turun lagi 1. Loh ini kan kacau urutannya. Setan menghancurkan iman Kristen gak selalu pakai ajaran sesat. Tetap warning, saya katakan ajaran sesat berbahaya, bisa bikin hancur rohani kita. Tapi ingat, ada satu yang berbahaya Tuhan setan suka pakai, kekacauan urutan dari pertumbuhan tahapan rohani kita. Dari 1, 6 atau 7, turun lagi ke 5, turun lagi ke 3, nanti naik lagi. Gak karuan pertumbuhannya. Tahapan ini penting. Sama dengan gambar ini yang gampang dicerna. Kita sekolahkan anak kita umur 7 tahun. Tapi kita orang tua, kita sebagai papa ngomong begini, nak kamu nanti papa antar masuk sekolah ya. Tapi kamu nggak langsung naik ke kelas 1. Kamu langsung loncat kelas 6. Ada nggak papa begitu kira-kira? Nah kamu masuk sekolah. Tapi papa masukkan kami bukan di kelas 1. Kamu langsung loncat kelas 6.
Seandainya, boleh kan berandai-andai, cuman contoh kan. Seandainya kepala sekolah dengan staf guru yang ada mengizinkan, seandainya, walaupun pasti nggak ada begitu, tapi seandainya boleh kan, staf guru kepala sekolah memperbolehkan, ya sudahlah nggak apa-apa lah Pak, boleh langsung kelas 6, kita coba. Kira-kira menurut pendapat Anda bagaimana? Kalau anak ini akhirnya dimasukkan sama papanya langsung masuk kelas 6 bukan lewat kelas 1. Menurut pandangan saudara, kira-kira apa yang dialami yang terjadi sama anak umur 7 tahun ini langsung masuk kelas 6 atau kelas 5? Apa yang terjadi? Stres dia, depresi dia putus asa, dia frustasi. Kenapa? Begitu guru kelas 5 mengajar, dia bingung. Orang Jawa katakan dia ngahoh, tolah-toleh dia. Bingung dia, lihat kanan kiri. Membaca saja belum bisa karena gak lewat proses TK, gak lewat proses kelas 1. Diajarin membaca langsung kelas 5 atau kelas 6. Bingung dia, gurunya ngajar apa dia gak nangkep. Karena memang tingkat level pengertiannya belum sampai tingkatan kelas 5. Sehingga setiap kata materi pelajaran yang guru kelas 5 katakan, satu kata pun materi dia gak bisa tanggap. Kenapa? Level urutannya memang belum nyampe level kelas 5. Apa yang terjadi? Stres anak kita ini. Depresi dia pasti. Putus asa, pulang-pulang nangis, Pak aku besok gak mau sekolah Pak. Gak ngerti apa-apa. Kenapa jadi kacau begini? Anak ini jadi frustasi begini, ya kacau urutannya. Saya cuma kasih gambaran, itu yang terjadi, yang setan pakai, Anda mesti waspada dalam kekacauan urutan. Coba lihat ayat ini yang seperti awal saya katakan, Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Saya ulang sekali lagi ya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Padahal itu adalah hari-hari, saat-saat semakin dekat dia tinggalkan para muridnya. Naik ke sorga, dia akan naik ke sorga. Dan dia katakan, sebetulnya masih banyak loh yang aku harus ajarkan kepadamu. Masih banyak materi pelajaran-pelajaran tentang kerajaan sorga yang harusnya ku sampaikan kepadamu, kata Yesus. Tetapi kata Tuhan Yesus, sekarang kalau aku sampaikan kamu belum dapat menanggungnya. Jadi dari ayat ini kita ngerti, Yesus tidak memaksakan pengajaran itu. Yesus tidak paksakan semua harus disampaikan hari ini. Sebelum aku tinggalkan kamu, tak paksa ya semua disampaikan. Barangkali kalau saat itu yang jadi Yesus adalah kita, yang jadi Yesus adalah saudara berhadapan dengan para murid-murid. Oh barangkali kita akan berpikir gini, ya sudah disampaikan saja. Anda akan sampaikan semua materi pengajaran. Semua yang harus dikatakan, Anda katakan semuanya pada para murid. Tapi Yesus enggak. Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya levelnya belum nyampe pada perkataan itu. Percuma disampaikan, mereka tidak mampu menangkap, mereka tidak mampu memahami, mereka nggak bisa ngerti. Cuman buang kata-kata di angin yang kosong. Yesus nggak sampaikan dalam ayat ini. Sama dengan contoh yang lain di perjanjian baru, Rasul Paulus. Rasul yang luar biasa kepada jemaat di Korintus. Lihat Paulus katakan apa dalam ayat ini. Saya bacakan ayat ini, perhatikan baik-baik. 1 Korintus 3 saudara ya, ayat 1 dan ayat 2. Paulus berkata begini, jemaat-jemaat di Korintus yang dia layani. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Perhatikan ayat kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, pengajaran firman yang keras. Sebab kenapa? Kamu belum dapat menerimanya, kamu belum dapat mencernanya, kamu belum dapat menanggungnya ajaran keras itu. Dan sekarang pun kata Paulus, kamu belum dapat menerimanya. Kemarin belum, sekarang juga belum dapat menanggungnya. Dari ayat ini tolong saya mau tanya sama saudara. Jadi menurut Anda yang Paulus ajarkan, materi yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, ini makanan keras, ajaran yang keras atau ajaran yang halus, yang lembut, yang susu? Menurut saudara apa?
Susu yang diberikan. Jelas kalimat ayat 1 dan 2. Paulus belum waktunya dan dia gak mau mengajarkan ajaran yang keras. Kalau saya gabung saudara ya, Yohanes 16 ayat 12 dengan 1 Korintus 3 ayat 1 dan ayat 2. Yesus maupun Rasul Paulus, ternyata dua pribadi ini yang mengagumkan, terutama Yesus dan juga Paulus tentunya. Mereka ini berdua menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada jemaat yang dilayani, yang disampaikannya, yang diajarkannya sesuai dengan porsi kebenaran yang mendengar. Porsi kemampuan tingkat pengertian yang mendengar maksud saya. Jadi gak sembarangan. Yesus sama Paulus tahu porsi kemampuan menangkapnya belum waktunya. Makanya gak semua diajarkan. Bahkan diperjelas di Korintus ini. Belum waktunya kamu terima ajaran keras. Susu yang dikasih. Karena Paulus tahu porsi menangkap kebenarannya belum nyampe ke sana. Jadi Paulus dan Yesus memberlakukan tergantung sang pendengar. Sampai di mana level pengertian bisa menangkap ajarannya Yesus. Saya satu kali ketemu dengan seseorang di satu tempat. Yang lama saya tidak ketemu. Saya berdialog dengan dia. Ini orang Kristen ya, maksud saya jemaat. Jemaat yang saya lama tidak ketemu. Di luar kota. Ketika ngobrol berdialog, saya tanya dong. Pendeta biasa lah tanyanya. Kalau saya ketemu sama orang, kemarin pun saya ketemu ya. Dengan satu jemaat online kita yang ada di Bali. Jadi ceritanya saya ke Pasar Atum sama itu cuma mau beli roti goreng sama kacang kuah saja, kepengin saja. Saya dipanggil seseorang, Pak Yohanes, Pak Yohanes. Ada jemaat kita dari Bali, Pak Jimmy namanya, ngobrol-ngobrol. Tanyaan saya sama, gerejanya di mana di sana? Oh di sini Pak gerejanya. Ya, beliau berterima kasih Pak, pada waktu kami sudah mengalami persoalan, ya. Dalam masa pemulihan sebagai suami istri, saya dikasih teman yang mengkonseling kami, disarankan ikut doa pagi channelnya GSPD Jombang Pak Yohanes. Saya bersyukur ya, ada beberapa hamba Tuhan yang mengkonselingi orang lain, jemaat yang lain, bisa kasih rekomendasi channel YouTube gereja kita, Rumah Anugerah buat kita. Dan keluarga ini berkata, kami diberkati Pak, kami dipulihkan. Dipuji Tuhan, dia senang. Ya. Ternyata di saat-saat Anda mengalami kesusahan, Anda dapat firman yang bisa memulihkan, menguatkan saudara. Nah, satu kali saya bertemu dengan yang lain, itu sudah lama sekali, jemaat yang lain. Saya tanya, lama tidak ketemu kan? Wajar, pendeta tanyanya sama. Saya kalau ketemu sama jemaat yang lain, pertanyaan saya sama kok. Kamu sekarang di gereja mana? Kenapa saya tanya? Saya ingin memastikan, walaupun itu mungkin bukan jemaat secara fisik ya, di gereja saya. Tapi saya ingin dia juga bertumbuh, namanya pendeta. Sekarang Bapak di gereja mana? Dia jawab, dan jawaban orang yang saya lama tidak ketemu ini kaget saya. Saya sekarang tidak ke gereja Pak Yohanes. Oh saya kaget. Dulu tekun. Kalau saya pelayanan di gerejanya dia selalu ada kok suka ngantar saya. Sekarang tidak ke gereja Pak Yohanes. Loh kenapa tidak ke gereja? Saya tanya dong, saya kejar. Lalu pertumbuhan rohani kamu bagaimana tidak ke gereja? Makanan rohani kamu dapat dari mana? Jawabnya enteng, dari YouTube lah Pak Yohanes. Zaman sekarang kan multimedia kan maju, media sosial maksud saya. Dari YouTube lah, setiap hari saya dengar dari YouTube ini, dari hamba Tuhan ini, dari hamba Tuhan ini. Satu hari saya bisa 4-5 saya dengar Pak Yohanes. Saya mulai ngobrol sama dia, saya jelaskan. Seperti saya coba jelaskan sama saudara sekarang ini. Gini loh saudara, apa yang saya katakan sama dengan orang ini sama saudara pagi ini. Gini loh. Media sosial sekarang memang maju luar biasa. Iya, tetapi bukan tidak ada bahayanya loh. Ajarannya bagus. Bahayanya di mana? Jangan-jangan porsi yang Anda dengar dari YouTube channel satu ini, porsinya nggak cocok, nggak pas dengan tingkatan penangkapan rohani saudara. Yang disampaikan bagus, levelnya level 8. Anda levelnya masih 2. Atau jangan-jangan yang disampaikan levelnya level 2, Anda tingkatannya di 7. Itu agak kacau loh urutannya. Jadi sebetulnya yang kita dengar itu juga bisa bikin kacau loh. Bisa 2, 8. Dari 8 turun ke 3. Makanya sebetulnya yang paling bagus saudara ya, seperti online ini bisa menggembalakan setiap hari loh.
Saya kan gembala ya saudara ya. Seperti saya menggembalakan jemaat saya di Jombang, seperti itulah saya menggembalakan saudara. Ada tingkatan. Walaupun kadang-kadang ada yang berkata gini, jangan cuma ngajari soal iman, pengharapan, berkat, mujizat. Ajarlah tentang kedatangan Tuhan. Ajarlah tentang perkara-perkara yang rohani saja. Kadang-kadang kita itu maunya yang tinggi-tinggi levelnya. Tentang kedatangan Tuhan, tentang Maranatha. Nanti Tuhan datang berapa tahap gitu ya. Dan segala macam. 1000 tahun damai bagaimana dan segala macam. Kadang-kadang ada orang yang mungkin Bapak ini levelnya seperti itu mungkin. Maunya yang rohani tinggi-tinggi. Saya khawatir begini. Yang tinggi bisa nangkep, ada terima terus. Jangan-jangan soal iman Anda gak tahu cara kerjanya. Pantasan kalah terus. Pelajaran yang dasar saja, cara kerja iman Anda gak tahu. Cara kerjanya berharap sama Tuhan bagaimana. Cara doa dikabulkan kita gak tahu. Yang rohani ngerti. Tapi kehidupan sehari-hari dalam pertempuran kehidupan kita kalah terus. Kenapa? Tidak lulus tingkatan yang 2, 3, 4, 5. Tidak jelas urutannya. Kacau. Bagaimana kita bisa sempurna ya? Bagaimana saya mau tanya, kita bisa mengalami serupa seperti Kristus. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku di surga sempurna. Gimana caranya ya? Makanya urutan pertumbuhan rohani ini penting diperhatikan. Saya ulang, setan hancurkan pertumbuhan rohani kita, gagalkan kita, bukan hanya pakai ajaran sesat loh. Sekarang itu ada ajaran sesat dari Cina munculnya. Yesus itu sekarang lahir ada di Cina. Udah lama sih itu ajaran. Dan itu ada orang percaya loh. Aneh ya. Yesus kok datang lagi dengan wujud orang wanita. Yesus itu laki-laki pria. Ya, anak tunggal Bapa. Yesus itu jadi manusia dalam pribadi Yesus yang kita baca dari kitab. Dia itu pria. Tapi kenapa jadi wanita ya di Cina gitu. Ini kan ajaran sesat. Tapi kalau orang udah ngerti firman tahu ini sesat, dia gak mau gitu. Tapi dengar baik saudara ya. Dengar baik-baik. Setan gak harus pakai ajaran sesat loh. Dikacaukan level pertumbuhan rohani kita. Jadi kacau rohani kita. Jadi gak karuan rohani kita. Levelnya ini loh kacau. Dari 8 turun ke 3. 3 turun ke 1. Naik lagi ke 8. Muter lagi ke 5. Atau dari 1 langsung loncat. Makanya ada miss. Ada yang bolong. Ada yang blank di situ. Ada yang gak lulus itu. Begitu hadapi masalah. Gak mampu kita hadapi. Berdoa gak dijawab. Gak ngerti cara kerja iman. Ada iman dalam diri kita. Tapi kita gak ngerti cara bekerjanya iman. Pantesan kalah terus. Gak bisa menggunakan senjata iman. Makanya mesti lulus dalam setiap materi. Gak bisa pakai. Saya setuju sekali. Kalau Anda mengatakan ya saya tergembala dengan baik. Saya berharap lewat channel YouTube kita bersama. Channel Anugerah ini Anda tergembala dengan baik. Ada urutan yang jelas gitu. Bukan saya sedang menyerang menjelekkan orang lain. Tidak. Yang lain juga bagus. Tapi pas gak levelnya. Jangan seperti ini loh. Udah level 8 Anda dengar. Turun lagi ke 2. Yang lucu-lucu Anda seneng. Ketawa-ketawa saja. Tapi isinya apa Anda dapat? Hendak Pak. Cuma lucu saja Pak. Itu turun namanya levelnya. Makanya urutan tiap hari itu mesti jelas saudara, ya itu maksud saya. Karena setan bisa bikin kacau kita di situ. Coba lihat ayat ini, mengatakan ini jelas. Yesaya 28 ayat 10. Ayo sama-sama kita baca ayat ini saudara. Sama-sama kita baca ayat ini 1, 2, 3. Sebab harus ini, harus itu, meski begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Apa sih maksudnya ayat ini? Ini level. Ya, tahapan demi tahapan. Harus itu, harus ini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Ini bicara line upon line, tahapan garis demi garis, tahapan demi tahapan. Mesti jelas tahapannya, ini ditambah ini, terus bertambah, jelas tambahannya, mesti ini, mesti begitu, tambahnya jelas. Rohani kita pun mesti begitu. Mari dengan waktu yang ada, saya akan bawa saudara lebih dalam, urutan mesti jelas. Nah ini contoh-contoh ya, saya senang dengan buku ini sih, makanya saya suka contoh buku ini. Menurut saya punya buku yang paling saya senangi, saya baca sampai sekarang. Itu bukunya Benny Hinn, Selamat Pagi Roh Kudus. Makanya saya suka posting buku ini, saya fotokan sama saudara. Saya paling senang baca buku ini. Udah berkali-kali, kayaknya 10-12 kali lebih saya baca buku ini. Terus saya baca. Walaupun enggak terus, saya berhenti, nanti kemudian saya baca lagi.
Menurut saya kalau saya sharing dengan teman-teman pendeta, ya mungkin juga dengan jemaat saya pernah ngobrol, yang pernah punya buku ini, yang pernah baca bukunya Selamat Pagi Roh Kudus yang ditulis oleh Benny Hinn. Ada seseorang mengatakan ketika saya baca buku ini pertama Pak Yohanes, saya nggak ngerti apa maksudnya isi buku ini, maksudnya Benny Hinn. Tapi ternyata aneh, ketika saya baca 6 bulan kemudian, saya ngerti dan saya mendapatkan berkat yang berharga dari apa yang saya baca. Loh, pertanyaan saya begini, apa isi buku ini berubah? Apa penulisnya berubah? Bukunya lain? Enggak, bukunya sama. Isinya sama, beritanya sama, kesaksian-kesaksian keseharian Benny Hinn sama yang diceritakan. Ayat-ayat sama yang dikatakan sama kita di buku ini. Tapi waktu baca pertama kok udah ngerti ya. Baca kedua kok dapat berkat rohani yang berharga Pak Yohanes. Loh, kok bisa begitu? Apa bukunya berubah? Tidak. Yang berubah di mana? Pertumbuhan daya tangkap rohanimu yang berubah. Pengertian rohanimu yang levelnya udah naik. 6 bulan kok bertumbuh. Yang tadinya gak ngerti sekarang ngerti. Makanya rasa wah luar biasa diberkati ya. Biarpun saya pendeta gak semua juga ngerti loh saudara ya. Makanya ada tahapan, ada waktunya makin mengerti. Sama dengan saudara. Awalnya mungkin saya yakin ya di antara saudara, awal mungkin Anda ikuti ya, selain jemaat kami yang ada di Jombang yang saya gembalkan secara langsung, saudara secara online mungkin waktu dengar pertama pengajaran saya bingung juga ya, nggak ngerti nih pendeta ini ngomong apa sih? Wah, ayatnya kok banyak yang disampaikan dari ayat ke ayat, menerangkan ayat apa sih maksudnya? Mungkin anak awalnya nggak ngerti, apalagi kalau ada jarang baca Alkitab tambah nggak ngerti. Karena saya pakai ayat kalimat yang ada saya singkapkan sama saudara. Bingung Anda, caranya kok lain pendeta ini ngajarnya. Kok beda kayak saya dengar gitu. Yang lain mungkin ada cerita ini, cerita itu. Saya jarang bercerita. Saya hanya menerangkan ayat ke ayat saya terangkan sama saudara. Awalnya mungkin saudara bingung apa masuk nggak ngerti. Tapi saya yakin seperti saya yakin dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Anda akan dibuat naik level, makin ngerti dengan jelas. Ya. Ayat yang dulu Anda pernah baca enggak ngerti. Bisa jadi karena ketekunan saudara ikut tiap hari doa pagi. Yang enggak nangkep jadi oh ini toh artinya. Oh ini maksud pengajaran firman. Jadi ngerti. Kenapa begitu dulu enggak ngerti? Levelnya udah tambah rohani saudara. Urut-urutan iman rohani kita. Daya tangkapnya kebenaran udah meningkat. Saya tunjukkan poin ini. Apa hal yang harus kita pahami dalam kekristenan tentang urutan yang tepat? Urutannya mesti jelas. Saya kasih contoh sama saudara. Kalau kita ingin bertumbuh harus ngalami nomor 1 urutannya. Kehidupan itu ternyata harus, ini sorry double kata-katanya ya. Kehidupan itu ternyata harus mendahului pertumbuhan. Jadi kalau saudara ingin bertumbuh, nomor 1 pastikan ada kehidupan Kristus dulu di hidup kita. Untuk bertumbuh rohani kita harus ada kehidupan. Kalau kita tidak mengalami, tidak ada kehidupan dalam roh kita, tidak hidup roh kita. Mungkin dari awal saya katakan, apa sih maksudnya mengalami kehidupan dalam diri kita? Anda ini percaya Yesus sungguh-sungguh gak sebagai Tuhan Juru Selamat saudara? Ketika kita percaya sungguh-sungguh Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita dan kita mengalami namanya kelahiran baru. Waktu kita mengalami kelahiran baru, sadarlah saat itulah Anda menerima kehidupannya Tuhan sebagai sumber daripada pertumbuhan saudara. Rohanimu tidak pernah tumbuh kalau kehidupan Kristus nggak ada dalam roh kita, hidup kita. Sumber pertumbuhan rohani kita, kehidupannya Tuhan. Bagaimana mengalami kehidupan? Lahir baru. Anda udah mengalami kelahiran baru belum? Itu prosesnya kehidupan dan pertumbuhan. Lahir baru dulu. Jangan cuma jadi Kristen, jadi datang kebaktian ke gereja. Tidak jaminan saudara pasti bertumbuh. Datang tekun ke gereja tiap minggu bahkan pelayanan. Tidak menjamin ada kehidupan dalam diri kita. Kehidupan Kristus, zoe-nya Kristus ada dalam diri kita. Ketika kita menjadikan dia sebagai Tuhan memerintah hidup kita. Menjadi Tuhan yang menguasai hidup kita. Dan kita mau dipimpin sama Tuhan. Yang salah kita tinggalkan. Langkahnya Tuhan. Muncul sifat ilahi. Muncul karakternya Kristus. Disitulah kehidupannya ada.
Makanya kita mulai bisa tinggalkan dosa, mulai tekun berdoa, mulai bisa berpuasa, mulai cari firman. Pak Yohanes, saya kalau satu hari bangun pagi tidak dengar firman, kayaknya ada yang hilang. Saya tahu di antara saudara ada yang punya tanggung jawab yang besar dengan teman-teman saudara. Kalau saya cerita ketemu sama jemaat online yang di luar kota, saya ini suka sharing loh Pak. Berbagi dengan teman-teman saya bisa 40, 60, wow. Bisa 60 itu luar biasa, ada yang 80, bayangin. Itu kalau doa pagi Pak Yohanes telat munculnya ada gangguan. Saya ditelepon loh Pak, kok kamu belum bagikan, kamu belum kasih ke saya linknya ini. Karena orang tertentu buka YouTube juga gak bisa saudara ya. Orang tertentu buka Facebooknya, juga kesulitan, butuh dibagi. Terus lakukan itu jadi berkat. Ya. Kalau orang bertanya, kok kamu tidak bagi, dia ikut ibadah. Itu ada kehidupan yang membuat orang pengen bangun pagi cari firman menyembah Tuhan. Itu tanda ada kehidupan. Ada sesuatu rohani yang baru bertumbuh dalam dirinya. Pengen ketemu Tuhan, pengen dengar firman. Nah dengar firman dah enak loh Pak. Dulu padahal enggak saudara ya. Itu tanda ada pertumbuhan. Kenapa ada pertumbuhan? Ada kehidupan dalam rohnya, dalam dirinya. Jadi kalau mau kehidupan harus lahir baru. Baru ngalami pertumbuhan. Jadi kehidupan itu ternyata harus mendahului pertumbuhan. Sumber pertumbuhan, kehidupan. Pemicu pertumbuhan rohani, kehidupan sumbernya. Jadi kalau gak ada kehidupan, ya gak bisa. Jangan tertipu dengan pohon plastik. Pohon plastik itu pohon imitasi ya. Wih bagus Pak, batangnya coklat kuat, hijau sekali. Tapi gak berubah dia, gak lebih tinggi. Cuman segitu-segitu aja, kenapa? Ya memang dia gak bertumbuh. Kenapa gak bertumbuh bunga plastik? Gak ada kehidupan dalam pohon itu. Coba kalau pohonnya hidup, tambah besar dia. Di mal-mal, di tempat-tempat tertentu itu ada pohon yang bagus batangnya, indah daunnya, bunganya. Tapi dari tahun ke tahun tidak berubah. Kenapa? Ya memang tidak ada kehidupan. Imitasi, ijonya imitasi. Kita nggak mau kan rohani kita bertumbuh imitasi. Dari dulu cuman gitu-gitu aja. Gagal bertumbuh. Gagal mengenal pribadinya Tuhan secara utuh. Makanya untuk kita bertumbuh butuh kehidupan. Kehidupan itu sumber pemicunya untuk setiap kita mengalami pertumbuhan. Lahir baru itu penting. Itu urutan. Saya kasih contoh supaya Anda memahami. Oh perlu kehidupan lahir baru. Iya perlu. Tanpa itu gak bisa kita serupa seperti Kristus. Gak bisa kita bertumbuh makin lebih tinggi lagi. Level penangkapan kita gak mungkin lebih tinggi lagi. Karena gak ada kerinduan. Kehidupan membuat kita rindu kan untuk bertumbuh. Yang kedua, contoh terakhir dengan cepat. Saya kasih contoh 2 saja ya dengan waktu yang ada. Dikasihi Tuhan, ini pemicunya kan, dikasihi Tuhan. Itu harus mendahului mengasihi Tuhan. Ayatnya ada. 1 Yohanes 4:19, ayat ini sering saya bacakan. Tapi tidak apa-apa, kita ulang sedikit. Kita mengasihi. Karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya proses untuk kita bisa mengasihi Allah. Pemicunya apa? Kita harus merasakan dulu, mengalami dulu kasih Tuhan. Tanpa kita mengalami dikasihi Tuhan, tidak bisa kita jadi anak Tuhan yang betul-betul cinta sama Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ada rindu bertumbuh sampai cinta sama Tuhan. Mengasihi Tuhan, Anda harus mengalami ini prosesnya dulu, urut-urutannya. Anda harus mengalami dulu, merasakan dikasihi Tuhan. Ada banyak orang Kristen, Tuhan cinta sama dia. Tuhan mengasihi keluarganya, Tuhan tolong pekerjaannya. Tapi dia merasa gini, Tuhan sudah gak mengasihi saya kok, saya banyak masalah. Kok masalah yang diukur? Ada banyak orang dikasihi Tuhan tapi gak merasa dikasihi Tuhan, itu problemnya. Dan ini menjadi kegagalan kita orang Kristen dalam mengalami pertumbuhan. Kalau Anda merasakan Tuhan cinta saya, Tuhan mengasihi saya. Wah itu pemicu, itu kehidupan yang membuat Anda bisa mengalami pertumbuhan terobosan rohani yang luar biasa. Makin terus, makin hari makin bertumbuh. Karena mengalami kasihnya Tuhan. Gagal memahami Tuhan mengasihi kita. Gagallah kita bertumbuh dalam Tuhan. Makanya saya tutup dengan ayat terakhir. Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Pasal 3 ayat 18 sampai 19 saya baca saudara, dikatakan begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus
dapat memahami, lihat, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus katakan kasih Kristus, kasih Tuhan itu panjang, tinggi, lebar dan dalam. Dalam sekali, lebih dalam dari laut, lebih tinggi dari langit. Terus ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu. Untuk kita dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa, kata Paulus, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa maksudnya ayat ini? Dibutuhkan mata iman kita dibukakan. Dibutuhkan sebuah pewahyuan untuk kita bisa mengenal atau mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena ada banyak orang tidak merasakan kasih Tuhan. Tuhan kasihi dia, Tuhan cinta dia, tapi orang itu tidak merasakan dikasih Tuhan. Karena ternyata untuk bisa mengalami dan merasakan Tuhan cinta kita, butuh penyingkapan mata rohani. Sampai Paulus berdoa kepada kamu supaya kamu dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Ini bicara pewahyuan, penyingkapan mata rohani. Saya berdoa lewat pengajaran firman Allah yang saya lepaskan kepada saudara pagi ini boleh menyingkapkan mata rohani kita. Ya, dihidupkan indera rohani kita. Bahwa kita merasakan Tuhan cinta sama saya, mengasihi saya. Saya berdoa kehidupan itu ada di hidup kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang gagal memahami Tuhan cinta sama saya. Modal Tuhan cinta sama kita itu akan membuat kita alami terobosan, membuat kita semakin bisa mengasihi Tuhan. Saya rindu setiap kita dengan kita ikut doa pagi ini ada perubahan, tambah hari, tambah cinta Tuhan, tambah hari level iman kita makin bertumbuh sampai dewasa, sampai satu kali kelak kita mengalami keserupaan seperti Kristus. Mari kita akan sama-sama berdoa saudara ya.